Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa LKC TV yang semoga dirahmati oleh Allah dan dimanapun berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu, masih bersama dengan guru kita Ustadz Ainur Rafiq. Beliau adalah Wakil Direktur LKC International Islamic Boarding School Mojokerto, Jawa Timur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita semua menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dinul Islam. Baik pemirsa LKC TV dimanapun berada, kajian kitab Bulughul Maram pada pagi hari ini akan mengangkat tema mendiamkan atau memboikot orang lain atau tidak menyapanya selama 3 hari. Nah, bagaimanakah Islam berbicara terkait dengan permasalahan ini? Langsung saja kita ikuti kajian kitab Bulughul Maram bersama guru kita Ustadz Ainur Rafiq. Silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Amma ba'du. Hadirin para jemaah pemirsa LKC TV dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengikuti kajian rutin yang beberapa waktu absen, tapi mudah-mudahan pagi ini tetap semangat di dalam mengkaji atau mengikuti kajian hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW, yang insya Allah pada pagi ini kita akan membahas satu hal penting, yaitu terkait masalah hukum menghajar atau hukum mendiamkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Ini masih kaitannya dengan Kitabul Jami', dengan kitab bab akhir di kitab hadis Bulughul Maram. Hadis dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin ay yahjur akhahu fawqa thalathi layalin la taqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bisalami, muttafaqun alaih. Hadis dari Abu Ayyub radhiyallahu an bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim, ayyahjura akhahu, dia menghajar saudaranya atau memboikot saudaranya, mendiamkan, tidak menyapa saudaranya, fauqa thalathi layalin, lebih dari 3 malam. Maksudnya adalah lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, mereka berdua bertemu, fayuridu hadza wa yuridu hadza. Dia berpaling ke sini, dia berpaling ke sini, artinya saling saling bersinggungan, saling bertolak belakang, ya. Mereka tidak mau ketemu. Kalau bahasa kita melengos, gitu ya, berpaling
satu dari yang lainnya. Maka wa khairuhum alladzi yabda'u bisalam, maka kata Rasulullah Muhammad SAW, maka yang lebih baik dari keduanya, dari dua model orang ini, yang paling baik adalah orang yang yabda'u bisalami, yang memulai mengucapkan salam di antara mereka. Muttafaqun alaih. Jadi bahwa Rasulullah Muhammad SAW, beliau mengatakan tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan, tidak menyapa atau memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Mereka bertemu lalu kemudian saling berpaling satu sama lain, maka yang terbaik dari keduanya adalah orang yang memulai mengucapkan salam. Hadis muttafaqun alaih. Para jamaah pemirsa LQC TV dimanapun berada, bahwa hadis ini merupakan turunan dan penjelasan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, di antaranya nikmat persaudaraan. Di dalam surah Al-Hujurat itu Allah taala sampaikan, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikan ya di antara mereka kalau terjadi perselisihan, kalau ada permusuhan. Fa aslihu baina akhawaikum, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga katakan di dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala katakan, waqkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah kalian akan nikmat-nikmat yang Allah berikan atas kalian. Id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum, ketika kalian saling bermusuhan satu sama lain, maka lalu Allah Subhanahu wa taala fa'allafa baina qulubikum, Allah menautkan ya, mempertautkan, merukunkan hati-hati kalian. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana, lalu kalian dengan nikmat Allah ya, kalian menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin, padahal kalian dulu ada di tepi jurang kehancuran, jurang permusuhan. Tapi kemudian karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebagian tafsir sampaikan ini adalah nikmat datangnya Rasulullah atau nikmat Islam itu sendiri, mengatur dengan segenap aturan-aturan yang ada, akhirnya bisa menautkan atau merukunkan hati-hati orang-orang yang berselisih, menjadi mereka menjadi rukun kembali. Dan intinya bahwa persaudaraan adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul mengatakan bahwa seorang muslim dengan muslim yang lain atau sesama mukmin, mereka adalah saling bersaudara sampai ikatannya seperti satu tubuh yang saling saling menguatkan satu sama lain. Yang satu ketika merasakan sakit, maka yang lain pun juga merasakan sakit. Atau seperti bangunan yang utuh dan yang sangat kokoh gitu. Nah, ini gambaran-gambaran nikmatnya persaudaraan yang telah Allah dan Rasul sampaikan. Maka kemudian setan membisikkan kepada kita semua umat manusia akan permusuhan. Ingatlah bahwa di dalam hadis Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, anna syaitana atau inna syaitana qad ya'isa ayya budal al musallun, ya, ayya budahul al musallun, bahwa setan itu berputus asa. Jadi setan itu berputus asa, ya. Jika orang-orang yang sholat, ya, mereka menyembahnya fi jaziratil Arab, di jazirah Arab itu. Walakin fit takhrisi bainahum, tetapi mereka terus menebarkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Jadi dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, jadi setan ini berputus asa. Nggak mungkin lah kemudian orang-orang yang ahli sholat, ya, mereka kemudian menyembahnya atau menyembah setan tersebut, terutama ini ada di jazirah Arab saat itu. Tetapi setan itu akan terus gencar menebarkan permusuhan, kebencian satu sama lain di dalam hati-hati kaum muslimin. Hadirin para jamaah
dimanapun berada. Lah ini merupakan satu hal yang harus kita pahami, bahwa memang di dalam tabiat manusia permusuhan itu memang ada, dan ini memang dihembuskan oleh setan laknatullah alaihim. Tetapi Islam mempunyai aturan yang membentengi, jangan sampai kemudian hal tersebut terus menjadi sesuatu yang ya berketerusan dan menjadi permusuhan satu sama lain. Oleh karena itu hadis ini menjelaskan bagaimana seorang muslim sama muslim yang lain itu harus rukun bersaudara, tidak boleh saling menghajar atau memboikot atau tidak menyapa, tidak menegur sapa satu sama lain. Ya, tidak boleh saling memboikot, tidak boleh saling tidak menegur sapa satu sama lain. Tapi kemudian Rasulullah Muhammad SAW memberikan toleransi kalau kemudian mereka punya masalah atau saling tersinggung satu sama lain, kemudian tidak menyapa satu sama lain, toleransinya adalah 3 hari. Dan itu adalah tabiat manusia. Biasanya selama 3 hari itu mereka sudah mulai refleksi diri, kemudian lebih dari itu maka nggak diizinkan. Ya, maka nggak diizinkan. Maka kemudian wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Lalu kemudian Rasul mengatakan orang yang saling tidak tegur sapa tadi itu mana yang terbaik di antara mereka, yaitu orang yang memulai dengan mengucapkan salam, karena salam itu memutuskan hajar, memutuskan boikot itu. Para jamaah rahimakumullah. Maka faedah-faedah hadis yang bisa kita ambil di dalam qaul Rasulullah SAW ini adalah yang pertama terkait haramnya atau tidak bolehnya kita menghajar saudara kita lebih dari 3 hari. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan rahimahullah ta'ala bahwa hadis ini menjadi dalil atas haramnya seorang muslim memboikot, tidak menyapa atau mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya. Karena di dalam hadis yang lain juga dikatakan la hajrata ba'da thalathin, tidak boleh menghajar lebih dari 3 hari. Para jamaah rahimakumullah, tentunya ketidakbolehan ini atau hukum haram ini terikat pada perkara-perkara duniawi gitu ya. Jadi hajar itu tidak boleh dilakukan jika dalam masalah duniawi. Misalkan ketika seseorang tersinggung dengan orang lain atau dia punya masalah dalam urusan dunia, ya, mungkin dia tersinggung, mungkin dia nggak cocok, kemudian sempat muncul perselisihan itu, maka hanya batasannya 3 hari, tidak boleh lebih daripada 3 hari. Nah ini yang diharamkan ya, lebih dari 3 hari ini. Kenapa? Banyak hal yang akan terjadi kalau memang seseorang itu sampai lebih dari 3 hari menghajar saudaranya. Yang pertama adalah orang yang saling menghajar saudaranya, saling memboikot saudaranya, tidak mau menyapa saudaranya, tidak mau tegur sapa, tidak mau silaturahim ya dengan saudaranya yang lain, maka dikatakan innal mutahajirina mahruman ya min athari fi'lil khair. Jadi sesungguhnya orang-orang yang saling menghajar ini akan tertahan untuk melaksanakan perkara-perkara yang baik. Jadi kebaikan-kebaikan yang harus dilakukan sebagai memenuhi hak orang muslim, hak asal muslimin akan terabaikan. Ya, misalkan ya, dia waktunya harus takziah, nggak mau takziah. Seharusnya dia saatnya menjenguk sakit, dia sedang saudaranya sakit, dia nggak mau menjenguk. Atau hak-hak yang lain tidak diberikan gitu. Karena dia menghajar saudaranya seperti itu. Makanya dikatakan oleh para ulama bahwa orang yang saling menghajar dia akan tertutup dari pintu-pintu kebaikan, bahkan sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya tidak akan terangkat ya, dan amal-amal solehnya akan terhenti, tidak akan diterima oleh Allah sampai keduanya ini saling islah, saling memperbaiki diri satu sama lain dan menjalin hubungan yang baik di antara keduanya. Ini dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, tuftahu abwabul jannah, kata Rasulullah, tuftahu abwabul jannati yaumal isnain wa yaumal khamis, bahwa pintu-pintu surga itu
dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan pada hari Kamis. Kemudian fayaghfiru likulli 'abdin muslimin, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap hamba-hamba yang muslim. La yusyriku billahi, yang mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seseorang yang ada di antara dia dan di antara saudaranya ada syahna, ada permusuhan. Ya, ada permusuhan. Nah ini, fayuqalu, maka dikatakan kepada mereka, andiru hadzaini hatta yastaliha. Andiru hadzaini hatta yastaliha. Tunggu sebentar. Tunggu sampai keduanya apa? Islah. Nah, jadi tertahan. Seharusnya mereka mendapatkan kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekahnya atau pahala-pahala yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian dia terhenti. Ya, amalan-amalan ini terhenti, tidak sampai terangkat ke langit. Kenapa? Karena mereka masih dalam keadaan bermusuhan satu sama lain. Maka dikatakan andiru hadaini hatta yastaliha. Maka tunggu dulu, artinya jangan dibawa naik dulu, ya, amalan-amalan itu, sehingga keduanya saling rukun kembali. Ini hadis sahih, ya, riwayat Imam Muslim. Nah ini, jadi ini perkara-perkara yang harus kita fahami, ya, agar kita tidak gampang untuk bermusuhan dengan saudara kita sesama muslim dalam urusan duniawi. Lah, para jamaah rahimakumullah, misalkan juga kasus-kasus ini adalah seorang anak ayah kepada anaknya itu, yang mungkin mendiamkan anaknya karena ya tadi nggak nurut atau nggak cocok atau apalah itu, atau mendiamkan temannya atau mendiamkan tetangganya, ya karena tadi itu ada ketidakcocokan. Nah ini, maka ini adalah perkara-perkara duniawi, urusan perkara-perkara duniawi yang hajar ini memang tidak diperbolehkan sampai lebih daripada 3 hari, nggak boleh. Namun para jamaah rahimakumullah, ya, kalau dalam urusan ukhrawi, ya, dalam urusan akhirat, maka hajar ini diperbolehkan, bahkan diperintahkan, ya, bahkan diperintahkan. Misalkan ketika ada seseorang yang dengan nyata-nyata, ya, berbuat yang mungkar, ya, berbuat yang dolim, ya, atau dia meninggalkan sholat, atau dia meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah yang lain, ya, sering membuat kerusakan di muka bumi, ya, melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menghajar orang tersebut itu diperintahkan, ya, diperintahkan. Untuk apa? Untuk memberi pelajaran bagi mereka sampai mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka rujuk taubat, ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak sholat tadinya menjadi sholat, yang mereka enggak mau sedekah akhirnya mau sedekah, yang tadinya dia menyekutukan Allah jadi tinggalkan kesyirikan, kemudian dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tadinya dia berbuat maksiat, dia tinggalkan maksiatnya. Maka hajar seperti ini diperbolehkan dalam rangka kemaslahatan agama dia, kemaslahatan din dia itu. Dan ini pernah dialami oleh para sahabat, ya, yang mereka ada udzur tidak pernah ikut Tabuk bersama Rasulullah. Jadi perang Tabuk, Nabi itu, ini perang yang terakhir bagi Nabi, ya. Saat itu musuhnya adalah orang-orang Romawi tahun 9 Hijriah, di mana pada waktu perang itu ada 3 sahabat yang tidak ikut berperang. Di antaranya adalah Ka'ab bin Malik. Ada Ka'ab bin Malik, ada Hilal bin Umayyah, ada Murarah bin Rabi'. 3 orang ini mempunyai udzur, ya udzur anulah, ya. Kemudian Rasulullah SAW menghajar sepulang dari Tabuk. Kemudian Rasulullah menyampaikan, ya, dan menyampaikan kepada para sahabat, ya, Nabi melarang mereka menyapa ketiga orang ini. Nabi memerintahkan mereka untuk mendiamkan ketiga orang ini, dan itu selama 50 hari sampai Allah Ta'ala turunkan
surah khusus tentang masalah ini, ya, yang ini insya Allah sudah banyak kita pahami di dalam kitab-kitab sejarah gitu. Nah, itu dihajar karena dia tidak ikut berperang bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, itu selama 50 hari didiamkan. Jadi kayak dunia itu seperti apa ya, sempit itu, sangat sempit itu. Jadi bagaimana orang diperintah sama Rasulullah kok pengen nyapa nggak mau, nggak boleh, pengen nyapa nggak boleh. Jadi takut sama Rasulullah Muhammad SAW, dan mereka tertekan betul. Biarpun mereka juga punya alasan untuk tidak ikut berperang, tetapi alasannya saat itu tidak diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kemudian setelah ayat-ayat turun dan ayat-ayat itu menjelaskan tentang pengampunan 3 orang ini, akhirnya mereka ngomong, maka demi Allah aku tidak akan infak harta saya kecuali untuk Allah dan Rasul, dan aku tidak akan mengatakan berbuat kecuali kebenaran, gitu kan. Makanya ada ayat wakunu ma'as shodiqin gitu. Ya, wakunu ma'as shodiqin. Nah, ini kasus Hijr yang ada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Rasul memboikot 3 orang ini, ya, tidak boleh ditegur, tidak boleh disapa, ya, salamnya tidak boleh dijawab. Nah, itu kan, itu namanya boikot itu. Nah, boleh nggak? Dan ini diperbolehkan, dan ini bahkan diperintahkan oleh syariat. Kenapa? Karena orang ini telah tadi itu meninggalkan perintah-perintah, ya, meninggalkan perintah karena udzur yang para sahabat dan Rasulullah sendiri tidak mengerti saat itu, gitu. Lah, atas dasar ini kemudian para ulama menjadikan dalil bahwa boleh menghajar ya seseorang dalam urusan-urusan dalam urusan dunia agama itu, sampai dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita lihat sekarang kayak munculnya banyak orang-orang yang munafik, orang-orang yang liberal, orang-orang yang ya kadang ya terus terang mereka terang-terangan memusuhi Islam, ya, melecehkan Islam, melecehkan Al-Quran, melecehkan simbol-simbol Islam, melecehkan Rasulullah, melecehkan ajaran Islam, kan banyak sekarang di mass media. Dan mereka sudah sangat terang-terangan dan mereka bangga dengan hal-hal tersebut, dan gitu. Makanya Nabi katakan kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku itu akan diampuni dosanya oleh Allah kecuali orang-orang yang terang-terangan di dalam berbuat maksiat. Mereka terang-terangan di dalam memusuhi Allah, memusuhi Rasul, memusuhi Islam. Maka kita wajib untuk menghajar mereka sampai mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi membuka aib mereka itu diperbolehkan, ya, karena memang mereka telah berbuat sesuatu yang mereka layak dibuka aib-aibnya agar orang lain terhindar dari kerusakan-kerusakan dia. Jadi kita menghajar seseorang karena alasan agama itu juga memberi pelajaran kepada orang lain agar orang lain tidak berbuat hal yang sama dengan orang tersebut. Nah, ini para jamaah rahimakumullah. Jadi itu sekali lagi, jadi hajar tadi itu satu diharamkan jika ini dalam urusan apa tadi? Urusan dunia, dalam urusan dunia. Sampai orang tersebut dikasih batasan waktu 3 hari. 3 hari baru kemudian ditegur sapa lagi. Tetapi kalau menghajar dalam urusan din, ya, tadi saya katakan orang tersebut ahli maksiat, orang tersebut suka melanggar aturan-aturan Allah, maka orang tersebut boleh dihajar sampai dia kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikucilkan. Misalnya kita kucilkan, kita kasih sanksi sosial, ya, jadi sehingga mereka tidak bisa komunikasi dengan kita. Nah, ini adalah ajaran Islam. Ini dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Para jamaah rahimakumullah. Lah, terkait masalah hukum-hukum hajar, ya, masalah hukum hajar. Akibatnya apa gitu kalau kita mendiamkan saudara kita, ya, hanya karena urusan dunia sampai kita nggak saling menyapa lebih dari 3 hari. Akibatnya sangat berat. Ya, diantaranya ada satu hadis riwayat Imam Abu Dawud dikatakan man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafaki damihi. Siapa yang menghajar, mendiamkan saudaranya 1 tahun, maka fahuwa kasafaki dami, seperti dia membunuh atau mengalirkan darahnya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ada juga hadis dari riwayat Imam Muslim, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak dihalalkan seorang muslim untuk menghajar saudaranya, memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Faman hajara fawqa thalathin. Siapa yang menghajar saudaranya lebih 3 hari,
famata dakhalan nar, lalu kemudian dia mati, maka dia masuk neraka. Nah, ini ya, ini masuk neraka. Ini akibat yang kedua. Tadi akibat yang saya sampaikan di awal, amal ibadahnya nggak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang dia masih ada dosa permusuhan satu sama lain. Nah, itu. Para jamaah rahimakumullah, yang ini harus kita pahami terkait masalah apa namanya? Haramnya menghajar, karena ini merusak hubungan silaturahim, bisa merusak hubungan kekerabatan satu sama lain. Nah, para jamaah, kemudian yang harus difahami oleh semuanya bahwa ada lafadz wa khairuhum alladzi yabda'u bisalam, bahwa yang paling baik dari kedua orang ini yang saling menghajar, yang saling memboikot, adalah orang yang memulai mengucapkan salam. Karena apa? Karena salam itu memutus boikot dan wayarfaul ism wa yuziluhu, dan bisa mengangkat dosa serta menghilangkan dosa tersebut. Nah, karena kita telah membuka tabir sehingga amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berikutnya ya, di dalam satu penjelasan yang detail oleh para ulama dikatakan diantaranya adalah oleh Waliyuddin Al-Iraqi, beliau mengatakan hadza tahrimu mahalluhu fi hijran yansha'u an ghadabin li amrin jaizin la ta'allaqa bihi la ta'allaqa lahu biddin. Jadi larangan di dalam hadis di atas yang kita baca barusan itu adalah berlaku untuk boikot yang muncul karena marah dalam masalah yang mubah, Jadi tidak ada kaitannya dengan masalah agama, ya, tidak ada kaitannya dengan masalah agama. Fa'ammal hajron ya, limaslahatin diniyatin min maksiatin au bid'atin fala mani'a minhu. Adapun menghajar dalam rangka kemaslahatan, ya, dalam kemaslahatan din, dalam kemaslahatan agama, ya, termasuk karena maksiat atau kebid'ahan yang dilakukan oleh seseorang, maka fala mani'a minhu, maka tidak terlarang masalah itu. Faqat amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Nabi telah memerintahkan hal ini sebagaimana yahjuran Ka'ab bin Malik wa Hilal bin Umayyah wa Murarah bin Rabi', sebagaimana yang Nabi lakukan saat menghajar ketiga orang tersebut, yaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi'. Nah, ini kaidah yang harus kita pahami, ya. Jadi atas dasar itulah kemudian ini dijadikan dalil oleh para ulama untuk memilah-milah hijrah. Saya ulangi lagi bahwa hajar itu ada dua, ada yang tidak diperbolehkan, artinya haram, ada yang diperbolehkan, bahkan diperintah. Yang tidak diperbolehkan atau haram adalah kita menghajar, memboikot saudara kita sama muslim, tidak menyapanya, tidak menegur sapa. Nah, ya, dalam urusan tadi itu karena adanya permusuhan. Tapi ada juga karena tabiat seseorang yang cuek itu saja, cuek, memang tidak sengaja, tidak ada maksud untuk menghajar, tapi bawanya meneng, kemudian disapa orang kadang-kadang nggak jawab, jadi atau suka menyendiri, atau lagi nggak mood untuk ngomong, ada yang seperti itu, nggak saling menyapa. Ini bukan termasuk dalam hal ini, karena ini adalah yang nggak boleh adalah ketika seseorang punya masalah, kemudian sampai muncul benih-benih permusuhan di dalam dirinya, lalu kemudian meninggalkan saling menyapa saudaranya, dan permusuhan itu berlanjut sampai lebih daripada 3 hari, ya ini yang nggak diperbolehkan, ya. Tapi tadi itu ada hasil yang diperbolehkan, bahkan diperintahkan, yaitu ketika kita melihat ada kerusakan-kerusakan di antara kaum muslimin, saudara kita, ya, kemudian kita menghajar dalam rangka untuk mengingatkan agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini diperkenankan di dalam syariat. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih pemirsa LQC TV yang semoga dirahmati oleh Allah dan dimanapun berada. Demikian penjelasan terkait dengan larangan atau haramnya mendiamkan saudara kita selama lebih dari 3 hari.
Ya, saatnya saya akan sapa pemirsa di rumah yang ingin menyampaikan pertanyaan. Kami silakan untuk melakukan telepon WA di nomor 081 515 231 031. Saya ulang 081 515 231 031. Pertanyaan juga bisa disampaikan melalui pesan WA di nomor yang sama. Ya, baik Ustadz, saya bacakan pertanyaan yang masuk. Ini datang dari Bapak Firdaus di Sidoarjo, Ustaz. Ya. Ya, beliau menanyakan begini, Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang dia tuh sering mendolimi kita, Ustaz. Bahkan dia mungkin juga kikir kepada kita, pelit kepada kita, gitu ya. Bahkan dia berusaha untuk mencoba memutuskan silaturahim. Nah, bolehkah kita kemudian melakukan hal yang sama seperti dia, gitu, Ustaz? Iya. Ya. Baik. Pak Firdaus. Pak Firdaus. Jadi ini mungkin sederhananya adalah kita membalas kedoliman orang lain dengan kedoliman yang sama. Iya. Apakah diperbolehkan? Di dalam teks-teks hadis itu kita diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW penjelasan bahwa bolehnya membalas kedoliman orang lain kepada kita selama kedoliman yang kita balas itu tidak melebihi batas dari kedoliman yang ia lakukan kepada kita. Nah, kayak hadis al-mustabani maqala walal badi malam ya'tadil madlum. Jadi kalau ada dua orang yang saling caci mencaci, saling mencela, nah, maka dosanya adalah orang yang memulai mencela itu, yang ngawiti, yang garang-garai gitu. Tetapi ada kelanjutan malam ya'tadil madlum, selama dia yang membalas tidak melebihi batas kedoliman orang yang pertama tadi itu. Jadi kalau dia mendolimi kita satu porsi, ya kita kasih satu porsi. Dua porsi kita kasih dua porsi. Jangan sampai mereka dua porsi kita kasih tiga porsi, itu nggak boleh. Nah ini bolehnya kita membalas kedoliman mereka. Tetapi nasihat saya, kalau kemudian itu kita lakukan, terus kapan selesainya? Kapan selesainya? Permusuhan akan terus berlanjut dan tidak akan pernah selesai. Makanya tetap. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya gantilah dengan sesuatu yang baik. Jadi kalau mereka memberi kita porsi-porsi yang jelek, kita kasih kebaikan untuk mereka. Energinya juga sama. Ya. Kemudian memutus silaturahim mereka. Loh, kenapa harus diputus silaturahim mereka? Ya. Kalau toh hajar tadi itu hajar hanya lebih dari 3 hari. Adapun selebihnya sudah selesai. Kita harus sambung lagi. Makanya kata Rasulullah SAW, laisal wasil bil mukafi, yang namanya menyambung silaturahim itu bukan kita membalas apa ya? Membalas silaturahim dia. Jadi laisal wasil bil mukafi. Jadi yang namanya orang yang silaturahim itu menyambung persaudaraan itu bukan karena kita disambangi terus kita menyambangi. Kita dikasih terus kita mengasihi, bukan itu. Jadi yang namanya silaturahim itu adalah ketika engkau diputus silaturahimmu, kamu mempunyai inisiatif untuk menyambung silaturahim. Jadi ketika kita diputus silaturahim kita, maka kita punya inisiatif menyambung. Itu namanya wasil mukafi. Wasil bukan mukafi. Jadi nasihat saya seperti itu. Jadi kalau kita didolimi sama orang lainnya, sudah doakan aja, doakan kebaikan untuk orang itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pencerahan, memberikan hidayah. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW ketika kaumnya, umatnya yang belum paham mendolimi beliau, saat ke masjid diludahi sama si Yahudi, dan begitu juga yang lain. Tetapi Rasul membalasnya dengan apa? Dengan baikan. Idfa billati hiya ahsan. Perintahnya balaslah dengan sesuatu yang lebih baik. Insya Allah akan memberikan sesuatu yang cerah untuk mereka sehingga mereka kembali kepada kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Demikian Bapak Firdaus jawaban yang disampaikan, semoga manfaat. Dan pemirsa yang berada di rumah yang masih ingin menyampaikan pertanyaan, kami silahkan untuk melakukan telepon WA di nomor 081515231031. Pertanyaan juga bisa disampaikan melalui pesan WA di nomor yang sama. Ya Ustadz, ini bagaimana kalau kita tahu ada saudara kita sedang berselisih begitu ya, mereka sampai mendiamkan diri satu dengan yang lain. Lah kita sebagai orang yang tahu, apakah kita harus punya inisiatif untuk mendamaikan mereka, Ustaz? Iya, itu adalah bagian perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah taala katakan innamal mu'minuna ikhwah.
Sesungguhnya sama mukmin itu adalah bersaudara, maka fa aslihu baina akhawaikum. Damaikan di antara mereka kalau mereka punya permasalahan, punya perselisihan. Damaikan, fa aslihu baina akhawaikum. Lalu kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan, ya, ada dalam ayat yang lain disebutkan di dalam surah An-Nisa itu juga ada. Kita Allah Subhanahu wa taala katakan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada bisikan, tidak ada perkataan, tidak ada bisikan yang lebih baik kecuali orang-orang yang mengajak kepada kema'rufan, mengajak sedekah, dan orang-orang yang mendamaikan satu sama lain. Karena luar biasa, damai itu masalah luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW memberikan rukhsah bolehnya berbohong untuk mendamaikan dua orang yang saling berselisih. Kata Rasulullah SAW, tidak boleh orang itu berbohong kecuali 3 hal. Yang pertama adalah bohongnya seorang suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya dalam rangka keharmonisan, Nah, itu bohong sedikit, ya, apa bahasanya kita itu, ya, rayan gombal itu ya, rayan gombal. Nah, itu silakan saja, tidak apa-apa. Yang kedua adalah itu bohong dalam rangka mendamaikan dua orang yang saling berselisih satu sama lain. Ya, meskipun kemudian para ulama mengatakan bahwa kalau ada cara yang tidak bohong untuk bisa mendamaikan, maka cara itu wajib ditempuh. Nah, kalau nggak bohong, tetapi kalau tidak ada cara lagi kecuali harus berbohong agar keduanya bisa rukun damai, maka berbohong itu dikasih rukhsah oleh Allah oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah bohongnya untuk mengatur strategi perang saat melawan musuh, maka itu diperbolehkan. Jadi 3 kebohongan yang diperbolehkan diantaranya adalah bohongnya dalam rangka mendamaikan dua orang sesama muslim. Hei fulan, tadi antum dapat salam dari si A, hei si A tadi dapat salam dari si B. Ada duanya akhirnya saling punya inisiatif untuk saling memaafkan karena tadi sudah dikirimi salam padahal itu salam abal-abal gitu. Itu diperbolehkan. Nah, itu. Jadi perintah fa aslihu baina akhawaikum adalah perintah amar ma'ruf nahi munkar, ya, kita harus lakukan itu semuanya. Jadi musuh satu itu sangat banyak, teman 1000 itu sedikit, jadi masih kurang bagi kita. Nah, jadi apa gunanya kita harus banyak musuh, mending semuanya kita rangkum menjadi saudara kita gitu. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk lagi, Ustaz. Ini dari Ibu Tasrifah di Sidoarjo, Ustaz. Ya, beliau bertanya, Ustaz, bagaimana kalau kita lagi berselisih dengan saudara, tapi kita punya inisiatif, Ustaz, untuk mencoba untuk islah gitu ya, mencoba untuk berdamai. Tapi masalahnya orang yang kita ajak damai ini tidak mau nemui kita gitu, Ustaz. Ini apa yang harus kita lakukan? Iya, ini Masya Allah ya, Bu Tasrifah. Memang ini di zaman Nabi sudah ada. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW mengeluhkan permasalahan silaturahim. Ya Rasul, ya saya ingin menyambung silaturahim, tapi kerabat yang saya sambung mereka nggak mau. Mereka tetap jahat sama saya. Mereka tetap nggak baik sama saya. Tapi saya terus silaturahim. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Ya, itu adalah kebaikan untuk kamu. Dan yang kedua, ya itu sama halnya kamu telah memberikan bara api untuk mereka. Artinya apa? Artinya tetaplah kita harus membangun upaya-upaya yang baik ini karena itu kemaslahatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Urusan apakah mereka nerima atau enggak nerima, udah urusan mereka. Sama halnya kita menegur seseorang. Kita menegur itu kan perintah. Makanya dikatakan adinun nasiha. Jadi agama itu adalah nasihat. Nasihat pertama adalah lillah wa li rasulihi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Ya. Jadi nasihat pada Allah, kitab Allah, Rasul Allah, nasihat untuk kitab-kitab Allah, untuk pemimpin kaum muslimin, dan yang kelima adalah nasihat untuk semua muslim. Idastan sohaka fansohu. Kalau engkau diminta nasihat maka kasih nasihat. Artinya kaum muslimin itu punya hak untuk kita kasih nasihat, apalagi mereka yang minta nasihat, jadi kita kasih nasihat. Makanya kemudian kalau kita nasihati mereka sementara mereka tidak mau, ya itu bukan urusan kita. Yang penting kita telah melaksanakan kewajiban kita sebagai orang mukmin yang harus memberi hak mereka, memberi nasihat. Oh jangan seperti ini nggak boleh, ayo seperti ini perintah, ayo sholat, ayo ngaji.
ayo amar ma'ruf nahi munkar, ayo tutup aurat, tinggalkan ini, tinggalkan itu. Nah, itu perintah kita, perintah untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Urusan yang kita ajak mereka nggak mau, ya sudah, itu bukan urusan kita. Sama halnya kita perintah untuk menyambung silaturahim. Urusan kemudian dia menolak silaturahim, itu urusan dia sama Allah. Yang penting kita terus menjalin silaturahim. Gitu ya. Kalau kita mendiamkan mereka, ya sudah, biarkan selama 3 hari, udah itu sudah maksimal untuk kita semua. Tapi ada cerita, kita punya teman ketika ada sedikit permasalahan di keluarga, dia sampai gak disapa, sampai oleh keluarganya dia dikatakan, jangan ojo mancing nang omaku petung turunan, gitu Zat. Ojo mancing nang omaku petung turunan. Ada juga seorang ayah sampai seperti itu menghajar anaknya gara-gara tidak nurut satu hal aja, ya gara-gara anaknya ini ikut ibu kandungnya, sementara dia kan sudah punya istri yang lain gitu kan, punya ibu yang lain. Nah, akhirnya kamu jangan ke rumah saya sampai 7 turun. Bayangkan seorang ayah saya kandung menghajar anaknya sampai seperti itu. Nah gitu kan. Atau tadi saya katakan tadi itu, ada seorang teman saya karena ada sedikit permasalahan, kemudian mereka ngomong, kamu jangan mancing nang omaku sampai sekian lamanya kan gitu. Lah itu kan tidak benar kan, itu kan tidak benar. Maka terus bagaimana kita tetap kita ndablek saja, kalau bahasa kita cuek saja gitu loh. Urusan mengajar adalah urusan mereka sama kita, tapi kita tetap harus menyapa mereka. Akhirnya teman-teman kita tadi itu datang bawa bakso, bawa es, bawa sesuatu yang menyenangkan lah. Pertama nggak diterima, kedua ogah, lama-lama akhirnya jadi rukun kembali. Makanya saling memberi hadiah itu penting untuk menautkan kecintaan di dalam satu hari. Jadi tahabbu, salinglah kalian memberi hadiah, kamu akan saling mencintai satu sama lain. Atau tadi itu ucapkan salam, assalamualaikum. Tentunya yang dikatakan mengucapkan salam, memulai salam ini bukan berarti di situ, tapi bagaimana ketika seseorang menjawab salam yang menjadikan pertanda bahwa hubungan sudah rukun kembali, harus ditindaklanjuti dengan keharmonisan hubungan selain mengucapkan salam, kan itu Ustaz. Jadi tetap kebaikan yang kita lakukan, urusan mereka menolak kita itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih. Demikian Ibu Tasrifah di Sidoarjo. Mudah-mudahan jawaban yang disampaikan bisa memberikan manfaat buat Ibu. Baik, pemirsa, masih ada waktu yang masih ingin menyampaikan pertanyaan, kami silakan untuk bisa melakukan telepon WA di nomor 081515 231 031. Pertanyaan juga bisa disampaikan melalui pesan WA di nomor yang sama. Ya Ustaz, tadi disampaikan kalau dalam urusan din ya, orang yang ada yang orang berbuat maksiat itu kita dibolehkan untuk mendiamkan orang tersebut. Tapi di satu sisi bukankah kita juga punya kewajiban untuk meluruskan, Ustaz? Iya. Nah, ini bagaimana dua konteks ini? Satu sisi kita dibolehkan untuk mendiamkan, tidak menyapanya, tapi di satu sisi kita juga punya kewajiban untuk meluruskan saudara kita agar dia bisa kembali lurus, gitu. Iya. Makanya sebetulnya itu hanya tahapan, Ustaz. Di tahapan awal ya kita klarifikasi itu tabayun. Apakah antum benar seperti ini? Kenapa antum nggak sholat? Kenapa antum masih seperti itu? Suka berbuat maksiat, onar, merugikan orang lain dan lain sebagainya. Ditanyakan dulu. Lalu kemudian kalau dia nggak berubah, ya sudah, kita hajar bisa. Sebagaimana di Rasulullah SAW setelah perang dari Tabuk itu kan kebiasaan ketika Rasulullah SAW pulang dari Tabuk itu mampirnya ke masjid-masjid. Mampir ke masjid Rasulullah SAW, mampir ke masjid, situ kemudian bercengkrama. Orang-orang yang nggak ikut perang karena udzur datang kepada Nabi, tanya bagaimana kabarnya, tanya macam-macam. Tiba-tiba yang terakhir ada Ka'ab bin Malik datang gitu. Ka'ab bin Malik, dia takut gitu kan, karena memang dia udzur perang Tabuk itu karena udzur dagang, Ustaz. Dia dagang, sementara tidak ada deal dan transaksi itu. Pada hari H barang-barang masih belum ada di pasar, sehingga dia ketinggalan perang Tabuk. Sampai perang Tabuk selesai dia masih itu. Akhirnya kemudian udzurnya Ka'ab tadi itu disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, tapi Rasulullah SAW tetap dia memerintahkan para sahabat untuk menghajar dia. Jadi sampai Ka'ab bin Malik bilang, kalau andaikan bukan karena Rasul, bukan engkau wahai Rasulullah, maka saya akan lari dari hal ini. Artinya
Rasul mungkin yang paling percaya kepada Ka'ab bin Malik. Kalau orang lain nggak mungkin percaya alasan-alasan dia gitu. Bahkan digelari oleh para sahabat-sahabat yang lain, Ka'ab bin Malik ini karena keserimpet sarungi istrinya kan, bahasanya gitu. Karena mereka lebih ya, sama istrinya sama anu lah. Jadi istrinya terlalu anu gitu kan. Naudzubillah, wallahu a'lam bishawab. Jadi itu tapi kemudian setelah Rasul SAW ngomong memberikan penjelasan, Rasul menghajar mereka sampai kemudian ayat-ayat Allah Ta'ala turun. Ayat Allah Ta'ala turun itu dalam surah At-Taubah itu ada, atau ayat 17, 18, 19 itu ada sampai ujung-ujungnya wa kun ma'as shadiqin. Jadilah kalian orang-orang yang jujur gitu kan. Ini kaitannya dengan itu. Jadi tetap kita harus kasih nasihat dulu, kita tanya, klarifikasi dulu benar atau enggak gitu kan. Lalu kemudian tadi itu bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Mungkin masih ada sedikit waktu. Ustadz, kalau biasanya yang sering terjadi dalam urusan dunia orang saling berselisih itu terutama dalam hal urusan perdagangan Ustadz ya. Kalau kita melihat kalau di pasar-pasar itu kan namanya orang jualan yang sejenis itu sampai berjejer-jejer gitu kan ya. Sehingga kemudian ya merasa kalau ada tetangganya itu yang rame dagangannya, dia muncul kemudian iri, dia kemudian bahkan berusaha untuk menjatuhkan tetangga-tetangganya itu. Nah ini kalau kita yang kebetulan merasa terdolimi, apa yang harus kita lakukan gitu? Ya, itu namanya hasud ya. Jadi hasud itu adalah satu sifat atau bahkan menjadi perbuatan yang sampai bisa menjatuhkan orang lain. Jadi kita berharap lenyapnya kenikmatan yang ada pada orang lain. Bahkan sebaliknya kadang-kadang kita juga ingin berharap mereka mendapatkan sesuatu yang tidak enak gitu ya. Tidak enak itu namanya hasud. Dan hasud ini membahayakan. Bagi kita ya kita harus tetap dihadapkan dengan persoalan-persoalan orang lain yang hasud sama kita gitu. Meskipun Rasul mengatakan wala tahasadu. Kamu jangan saling hasud satu sama lain, wala tanajasu, wala tahasadu, wala tabaghadu dan seterusnya. Itu larangan Rasulullah Muhammad SAW. Maka bagaimana sikap kita terhadap orang yang hasud sama kita ya? Udah kita tetap kita menganggap dia adalah saudara dan kita kalau bisa ya saling menyapa satu sama lain, tidak meninggalkan mereka dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari sifat-sifat hasud dan bahaya dari orang-orang yang hasud kepada kita. Makanya di dalam surah Al-Falaq itu ada ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejelekan orang-orang yang hasud ketika mereka hasad sama kita semua. Jadi orang yang hasud itu macam-macam. Mungkin sifatnya ada yang main jalan-jalan putih, jalan hitam, ada juga gitu. Makanya kita harus berdoa kepada Allah untuk membentengi diri dari kejahatan orang-orang yang hasud sama kita. Maka untuk melebur itu semuanya tetap kita harus baik-baik sama mereka. Baik kita adalah lahir batin, bukan hanya batin saja, bukan hanya zahir saja. Lahir batin, insya Allah dengan hasud itu kita bisa diminimalisir hubungan-hubungan yang nggak baik itu. Gitu. Saling memberi hadiah, saling menyapa, saling dolan, silaturahim itu insya Allah bisa merukunkan kita semua. Insya Allah, wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Ini masih sangat menarik sebenarnya pembahasan kita pada pagi hari ini. Namun ya karena keterbatasan waktu kita harus mengakhiri kajian kita pada pagi hari ini. Barangkali terakhir bisa disampaikan Ustadz kesimpulan yang bisa disampaikan kepada pemirsa dan mohon juga sekaligus ditutup dengan doa Ustadz. Para jemaah rahimakumullah, pemirsa LGC TV dimanapun berada, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semua. Kesimpulan akhir dari faedah-faedah hadis yang bisa kita ambil dari hadis yang baru kita baca adalah yang pertama, Allah dan Rasulullah tidak memperbolehkan kita menghajar saudara kita lebih daripada 3 hari. Jadi hajar yang dimaksud adalah tidak berbicara kepada orang muslim yang lain, saudara-saudara kita sama muslim ketika bertemu ya, kemudian kita saling berpaling satu sama lain dari mereka, itu yang tidak diperbolehkan, itu namanya hajar. Dan kita diperintahkan untuk memutuskan hubungan, tidak memutuskan hubungan sesama saudara Islam karena mereka adalah saudara kita. Kamu Islam, saya Islam, maka kita bersaudara. Kamu mukmin, saya mukmin, maka kita ada bersaudara.
Ya, kita bisa berbeda tapi kita tetap bersaudara. Apalagi kemudian perbedaan ini menjadi sesuatu yang meruncing, Ustaz. Perkara-perkara furu, satu kunut, satu enggak kunut, jadi masalah besar. Ya, satunya beda ya, masalah apa itu, bismillah jahar, bismillah sir, jadi masalah besar. Akhirnya saling memboikot satu sama lain. Dan ini tidak diperbolehkan. Kalau memang masalah furu, ya udah. Kalau memang furu, silakan datangkan kaidah-kaidah furu yang lain sehingga clear masalahnya gitu. Ya, karena dalil ya harus dengan dalil dan lain sebagainya. Tidak harus kemudian kita saling menghajar satu sama lain. Nah, itu. Kemudian hajar yang diperbolehkan itu apa? Tadi itu hajar masalah din, ketika orang berbuat kerusakan atau dia merusak, yang itu akibatnya akan merusak kaum muslimin yang lain, maka kita boleh menghajar mereka sampai mereka bertobat kepada Allah dan orang lain bisa mengambil pelajaran daripada itu. Sampai kapan taubat itu? Sampai kapan batas waktu hajar masalah din itu, masalah agama? Tidak ada batasannya. Dikatakan oleh para ulama, jadi tidak ada waktu yang membatasi. Artinya sampai kapanpun, dan ini batasannya adalah sampai dia kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan Rasul kepada Ka'ab bin Malik sampai 50 hari. Ka'ab bin Malik kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian turun ayat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada batasan waktu. Sampai kapanpun itu, hingga dia kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kemaslahatan untuk yang lain. Nah, itu. Kalau tidak ada maka silakan. Tapi kalau masalah dunia tidak boleh lebih dari tiga hari. Karena memang tabiat manusia 3 hari itu sudah reda. Bisa refleksi diri, bisa evaluasi diri, bisa menjalin hubungan yang baik lagi. Maka di sini kemudian Rasul mengajarkan di dalam akhir hadis, yang paling baik di antara kalian adalah orang yang memulai mengucapkan salam. Artinya salam adalah memecah kebuntuan hubungan kita sama muslim. Makanya afsus salam. Dan ini merupakan fungsi atau hikmah atau faedah besar di balik mengucapkan salam kepada sama muslim. Mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa mudah-mudahan ilmu kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kejahilan dalam diri kita bisa hilang di dalam masalah din, dan juga apa yang kita miliki ilmu ini bisa bermanfaat untuk yang lain dalam rangka menghilangkan kejahilan orang lain agar mereka juga bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadahnya. Dan kita doakan mudah-mudahan semuanya yang sakit, jamaah yang sakit, dan mohon doa dari para pemirsa. Ada anggota yayasan, ada pengurus yayasan satu front khusus, ini kita doakan beliau sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, ya. Dia sudah dari rumah sakit seminggu yang lalu atau 2 minggu ya itu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran kepada beliau dan keluarganya, dan segera diangkat segala macam penyakitnya. Ingat, doa kita kepada seseorang sama muslim, maka itu menjadikan sebab para malaikat akan mendoakan kita dengan doa yang sama seperti apa yang kita sampaikan doa kita kepada saudara kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih Ustadz. Pemirsa LQC TV yang semoga dirahmati oleh Allah dan dimanapun berada. Demikian tadi kajian kitab Bulughul Maram yang pagi hari ini mengangkat tema larangan atau haramnya mendiamkan saudaranya selama lebih dari 3 hari. Semoga apa yang kita kaji pada pagi hari ini akan menambah wawasan keilmuan buat kita semua, menjadikan ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah juga menjadi jariah bagi yang menyampaikannya. Amin. Dan perlu juga kami sampaikan kepada pemirsa LQC TV dimanapun berada bahwa terhitung sejak 13 Juli 2020 yang lalu, Pondok Pesantren Islamic Center LQC telah resmi membuka pendaftaran santri baru untuk tahun pelajaran 2021-2022, dan segera daftarkan putra-putri Bapak dan Ibu. Mari kita wujudkan generasi beradab, penghafal Al-Quran dan As-Sunnah bersama Pondok Pesantren Islamic Center LQC. Dan akhirnya saya Samsul Arif beserta seluruh kerabat kerja LQC TV menyampaikan terima kasih atas segala perhatiannya, dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada siaran-siaran kami selanjutnya.
LKC TV menebar dakwah menggapai mardhatillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.